Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sudah akhir pekan lagi. Ngapain saya gebak? Ngapain saya mukul meja cuman mau bilang akhir pekan ya. Waduh. Ini kita melihat kemarin demo yang ada di Jakarta itu menahan sejenak permasalahan ijazah palsunya Joko Widodo, ya, yang mana kepolisian tidak terlepas di dalamnya adalah Pak Behudi dalam waktu dekat, yang mana sudah sangat jauh sekali sekarang ya dari dalam waktu dekat itu sudah 1 bulan lebih. Alhamdulillah masih belum ada apa-apa terhadap Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, serta beliau-beliau ini tidak kekurangan sesuatu apapun dari bulan kemarin tuh. Nah, yang mana ini menjadikan pertanyaan besar terhadap kredibilitas dan keakuratan apa-apa yang diberitakan oleh Polda Metro Jaya. Nah, makanya di sini nih ada video ya. Ini judulnya kan Live HD ya, info H+11. Ini H+11 dihitung dari mana? Dihitung dari Iman Imanuddin mengatakan bahwa berkas sudah dikembalikan kepada kejaksaan dan kejaksaan tidak meminta apapun lah, demikian ya, untuk dipenuhi kembali. Yang mana banyak digoreng oleh para termohon itu sebagai P21. Nah, apabila ya kejaksaan ini taat terhadap undang-undang, maka seharusnya apabila dihitung dari 14 hari itu tidak ada kata-kata dalam bukan dalam waktu dekat ya, tidak ada kata-kata 14 hari kerja misalkan. Maka umur kejelasan P21 ini sebelum pelimpahan kepada kejaksaan ya, itu hanya 3 hari semenjak videonya Mas Roy Suryo ini dibuat. Berarti kapan ya, sebentar. Ya berarti hari Selasa mungkin ya, 11 tuh, 11 hari 11 berarti ini Jumat ya, Sabtu 12, Ahad 13, Senin 14. Lusa tuh harus ada keputusan dan kita akan melihat itu ya dalam waktu dekat. Ya ini maksud saya dalam waktu dekat itu Seninnya, itu dekat bentar lagi, lusa. Ya udah ya, kerasa sekarang waktu itu sangat cepat sekali. Bener nggak sih ya? Saya merasakan waktu itu cepat sekali, kok udah ganti minggu lagi, udah ganti bulan lagi. Tahu-tahu sekarang udah pertengahan tahun begitu. Waduh, cepat sekali. Ini tanda-tandanya akhir zaman ya. Waktu terasa sangat cepat. Apakah Anda merasakan hal yang sama atau tidak? Tuliskan di bawah kolom komentar. Baik. Nah, ini seolah-olah apa ya? Nggak takut Mas Roy Suryo itu P21, nggak takut masuk persidangan, nggak takut Mas Roy Suryo itu lambung masuk ke persidangan beberapa hari dari itu masuk lanjut P21 beberapa hari dari situ harus segera persidangan kok. Ya, ini akan mendapatkan kejelasan kita andai kata memang P21 dan masuk kepada pengadilan, yang mana kalau masuk pengadilan udah kalah, Jokowi mah kalah ya 99,9%. Itu juga sih kalau hakimnya adil gitu. Kalau hakimnya nggak adil mah ya udah mau gimana lagi. Baik ya, biar cepat begitu ya, kita langsung saja saksikan. Dan saya ada mention tadi sedikit ya, Behudi dalam waktu dekat itu kemarin kan ngurus demo tuh ya, yang mana bagi saya sangat keluar dari kebiasaan orang yang secara hartanya itu sudah melimpah seperti itu, 52 miliar, yang mana dari gaji yang didapatkan itu perlu menabung sampai ratusan tahun, itu masih sibuk-sibuk ngurusin demo. Dan saya menyuarakan sekali lagi, si Behudi dalam waktu dekat ini, dia harus dipertanggungjawabkan dari mana mendapatkan harta-hartanya itu. Ya, itu kan pegawai publik, ya suruh siapa begitu jadi pegawai publik. Baiklah, ini kita akan saksikan konferensi pers mengenai P21 yang tidak kunjung jelas-jelas itu ya, kita saksikan. Tibalah saatnya kita pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy Suryo untuk menyampaikan gambar kaosnya. Silakan Mas Roy. Ya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama wabarakatuh. sebelum sampai ke materi, izinkanlah saya di kesempatan ini ya Diizinkan, Mas menghaturkan Roy, diizinkan. apresiasi dan selamat berjuang untuk adik-adikku yang sekarang sedang ada di lapangan. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian menyampaikan semangatnya, apresiasi kepada mereka, dan saya hanya titip pesan, ya benar kata Kombes Budi ya dari Polda Metro, jangan ada yang menyusupi. Jadi kalian jangan disusupi, tapi juga mohon aparat juga humanis ya, tidak kemudian menganggap bahwa ini adalah musuh, sama sekali tidak. Ini adalah sesama warga bangsa, sesama rakyat Indonesia. Dan saya sudah lihat selain seragam coklat, ada juga seragam hijau di sana. Mohon hati-hati ya, karena ini sebenarnya adalah masalah internal ya dalam negeri, bukan dengan luar. Jadi saya yang pernah bertugas di Komisi 1 ya, tupoksi dari baju hijau sebenarnya bukan untuk itu. Tapi ya saya moga-moga mereka hanya di BKO-kan saja dan hanya menjaga. Kita semuanya sama. Nah, termasuk jangan disusupi itu artinya apa? Ya, jangan sampai mereka disusupi oleh hal-hal yang membuat kondisi yang seperti mereka yang teriakkan, yaitu Indonesia bangkrut. Ya gitu. Karena apa? Ada 5 tuntutan. 5 tuntutannya yang pertama adalah stop pemborosan APBN, oke. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BPOM, oke. Tapi kemudian ada hal yang lain. Nah, saya justru menyisipkan tadi, ya. Jangan lupa kita juga pernah punya tuntutan yang lain, yaitu adili Jokowi dan turunkan FUFAFA atau maksulkan FUFAFA. Itu jangan lupa, ya. Itu justru yang krusial. Ya, jadi jangan kemudian. Sebentar, ini yang saya dapati ya dari kedangkalan mahasiswa yang ada sekarang itu, di mana mereka itu entah cepat lupa atau memang tidak memperhatikan permasalahan. Karena misalkan kita melihat ya, yang menyerukan adili Jokowi itu bukan anak-anak muda. Nggak tahu, karena memang para mahasiswa mungkin saat Jokowi itu memimpin, berarti yang mahasiswa sekarang ya sekiralah kalau misalkan semester 1 itu umur 18 atau 19 tahun. Berarti kan mereka lagi umur 9 tahun tuh. Nggak ngerasain juga begitu gimana repotnya. Yang menuntut adili Jokowi itu rata-rata umur 30 tahun ke atas. Jadi dalam pengertian mahasiswa yang ada sekarang itu hanya berbicara di dalam permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya itu dia praktikal. Seperti kemarin kan waktu BBM, padahal Pertamax juga yang naik. BBM Pertamax naik baru ribut begitu. Dolar naik baru ribut. Tidak memiliki, katakanlah seperti dulu itu kalau yang tahun 98 itu mereka tidak memiliki jejaring intelektual yang mumpuni. Demikian, sehingga sifat demonstrasinya itu reaktif ya, bukan solutif. Makanya kemarin saya juga agak ketawa juga tuh sama mahasiswa-mahasiswa tatkala ada berita begitu ya, mengatakan kami tidak bisa memberikan solusi. Kami tidak bisa memberikan solusi konkret ya apa. Ini menunjukkan jejaring intelektualnya lemah. Ya makanya kenapa demonstrasinya juga begitu ya. Jadi dalam pengertian begitu ya lemah. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan tidak sampai terjadi apa-apa. Tidak seperti Agustus yang lalu. Itu patut diapresiasi baik terhadap demonstran ataupun terhadap aparat dalam hal ini. Bagus ya, alhamdulillah. Jadi kita lanjut saja kepada perkara yang sedang kita gandrungi saat ini ya. Kemudian malah berbelok kemana-mana. Sekali lagi selamat berjuang. Saya tadi juga menggunakan kostum kuning ya, bukan berarti saya anggota atau alumni UI, bukan. Saya nggak pernah ngaku-ngaku, apalagi ngaku punya ijazah padahal palsu, nggak. Saya adalah anggota dari UI Watch Plus Plus. Jadi kumpulan teman-teman, ada Pak TB, Taufik Baudin di sana, ada kemudian Pak Heru, dan juga kita saling membersamai adik-adik kita untuk berjuang. Saya tetap alumni UGM dan saya bangga dengan UGM, tapi saya tidak bangga kalau UGM membela yang bukan mahasiswa yang berijazah palsu. Ya, itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Mas Refli dan juga Bapak Ibu yang lain ya. Hari ini kita sudah sampai Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah H+10. H+10 dari ketika ada press conference yang disela dengan pengumuman dadakan soal P21 di Polda Metro Jaya waktu itu. Ya, sekali lagi kita juga sampaikan bahwa itu bukan press conference untuk P21 sebenarnya, tapi ada keterpaksaan ketika Kombes Imanuddin harus mengumumkan itu atas pertanyaan. Ya, jadi kita tunggu sebenarnya kalau memang itu benar real. Tapi nyatanya sampai dengan H+10 hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu tidak juga terbit
masih goib P21-nya. Kayak SMK saja goib ya. Masih belum ada. Harusnya ada surat semacam ini. Dan lagi-lagi kita sampaikan seperti tadi sampaikan Pak Refli ya. Hari ini kalau dengan LP tanggal 30 April itu sudah 409 hari. Hari ini ya. Ini grafik ini saya buat ketika tanggal 26 Mei. Sekarang sudah tanggal 12 Juni. Berarti sudah 409 hari. Jauh melebihi atau bahkan 4 kalinya kasus besar yang waktu itu juga menyita seluruh perhatian rakyat Indonesia yaitu Jessica Wongso. Bahkan lebih dari 6 kali kasus yang waktu itu juga sangat besar yaitu tentang Verdi Sambo. Ya, jadi jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro. Katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, tidak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Dominus litis dari P21 itu adalah pihak kejaksaan. Dan kalau kami kemarin atau tanggal 21 April yang lalu ke kejaksaan itu kita bersurat secara resmi. Kita selaku pihak yang terkait langsung. Kalau para termul kemarin ada yang demo Ya, bahkan siapa itu demonya, mereka ini itu? saya ulangi kata-kata, bakar Kejati. Itu sudah brutal itu namanya. Harusnya dia yang kena. Itu namanya Fritz Alor Boy. 160 itu pada KUHP lama, KUHP lama. Baik, sebentar. Ini ya, ini kekonyolannya termul tuh di sini. Harus diingat kalau kita mau berbicara lah ya, bahwa permasalahan Joko Widodo dengan Roy Suryo dalam permasalahan hukumnya di sini itu murni hukum, yang mana ini adalah tindak pidana delik aduan, aduannya Joko Widodo itu. Lah kan berarti si termul-termul itu deh ya tidak memiliki kepentingan sama sekali di dalam permasalahan ini. Roy Suryo dan semua yang dipermasalahkan oleh Jokowi tidak ada satupun sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai pejabat publik, satupun tidak ada. Ini bukan kasus korupsi. Ini mah heran kok kecampur, makanya kalau tadi dikatakannya sampai dimarahin, saya nggak tahu benar atau tidak itu dimarahin. Cuman ya memang seharusnya demikian, ya ditegur. Dan kemarin kan ada tuh Mas Michael Sinaga yang katanya sih, saya baca dari dari judulnya YouTube para termul ya, bikin konten di kejaksaan dan kemudian diusir, katanya kan begitu. Saya tidak melihat videonya, cuman saya melihat itu banyak sekali channel-channel termul yang judulnya demikian dan ada captionnya begitu. Kalau bagi saya ya, kalau misalkan memang diusir seperti itu bagus, ya bagus, tidak menunjukkan salahnya Mas Michael dan Pak Janes kalau tidak salah saat itu. Tidak menunjukkan itu kesalahan mereka, cuman ini menunjukkan bahwa kejaksaan punya wibawa. Nah, Pak Michael dan Pak Janes itu tidak tahu bahwa di sana itu dilarang untuk membuat konten. Kenapa? Karena di Polda Metro Jaya si para termul itu dengan sangat bebas. Jangankan cuma membuat konten, teriak-teriak loh di Polda Metro dibolehkan. Lah dipikir ya di kejaksaan juga kan sama demikian karena sama-sama instansi. Karena ternyata kejaksaan masih memiliki wibawa begitu sehingga tidak boleh. Ya bagus itu, yang mana itu pun seharusnya berlaku di Polda Metro. Ngapain coba para termul itu di dalam permasalahan yang mereka tidak punya legal standing, itu kan bahasa yang suka dipakai itu, mereka tidak memiliki kepentingan di dalam kasus ini, bolak-balik Polda Metro malah minta ketemu sama Pak Dir, malah dimarahin. Itu masih mending, harusnya itu diusir dari awal karena tidak memiliki kepentingan. Begitu ya, jadi saya tidak tahu itu benar atau enggak diusir dia. Cuman kalaupun benar memang seharusnya begitu. Dan jangankan ketemu diusir di situ, masuk Polda saja tanpa kepentingan karena mereka tuh sudah terus-menerus seperti itu, harusnya sudah dikeluarkan, sudah tidak boleh masuk seharusnya. Kalau memang kepolisian Polda Metro Jaya itu masih memiliki marwah, masih memiliki wibawa. Kita lanjutkan. Lama. Ya jelas ada yang bilang copot Kejati. Orang yang bilang copot Kejati itu antara lain Lecumanan. Aspidum gimana ini? Nah itu. Mereka itu satu tidak punya legal standing terhadap perkara ini secara langsung
Karena lawyer Jokowi itu adalah orang yang punya surat kuasa khusus. Antara lain Pak Rifai, Pak Yakub Hasibuan, kemudian juga Pak Firman, ya satu lagi Audrey siapa. Itu yang resmi. Yang lain itu nggak resmi. Ngaku-ngaku saja mereka bikin tim hukum, tim merah putih, merah kuning biru dan lain sebagainya. Ya, apa itu tim itu? Iya, Apalagi itu. mereka marah-marah mau bakar Kejati. Itu kan parah ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin sampaikan yang sampaikan Pak Refli tadi yang sudah kita kita tonton langsung di acara Rakyat Bersuara di TV-nya ini ya. Nah, itu. Saya nggak perlu sebutkan iNews ya, gitu. Pokoknya TV-nya ini ya. Nah, itu disebutin. Statement dari Prof. Keceplosan. Henry Subiakto. Saya ingin menambahkan, terima kasih Prof. Dan kalau Prof. Henry itu mengatakan, karena Tormul mengatakan itu ngaku-ngaku buat. Bukan ngaku-ngaku. Nama Prof. Henry ada di sini. Beliau tepat betul 23 tahun yang lalu. Ya, ada pada surat keputusan tim TKTI, tim Koordinasi Telematika Indonesia. Beliau selaku staf ahli dari Menteri Komunikasi dan Informasi. Waktu belum informatika. Ada di sini. Lucunya, bukan lucu mana ini ya, tapi lucunya ya. Nomor 9 itu nama saya. Saya juga ada di situ. Saya adalah tim perumus dari Undang-Undang ITE juga. Dan saya itu disebut nama. Bukan lagi jabatan. Saya resmi itu Roy Suryo dalam kurung Universitas Gadjah Mada. Saya wakil resmi dari UGM waktu itu. Ya, dalam itu. UGM masih ya sehat dan waras waktu itu. Ya. Masih waras. Mengirim. Jadi kami itulah yang membuat Undang-Undang ITE sebagai Undang-Undang Jawaban Indonesia atas perdagangan internasional e-commerce luar negeri. Kalau kita tidak punya Undang-Undang ITE, maka kita akan di-ban dalam dunia internasional. Maka pasal 32 dan 35 yang kemarin disampaikan Prof. Henry itu jelas banget. Itu adalah untuk yang terjadi di computer crime. It's not a computer related crime. Computer related crime adalah komputer yang digunakan untuk tindak kejahatan. Itu ranahnya atau ranahnya adalah nyata. Tapi kalau computer crime adalah kejahatannya terjadi dalam komputer. Yang disampaikan Terhadap di pasal komputer. 32 dan 35 itu kejahatannya terjadi di komputer. Ada orang menghack, kemudian dia melakukan perubahan di situ, mengubah di situ dan dimunculkan kembali. Lah ijazah Jokowi yang palsu ini tidak pernah kejahatannya dilakukan di dalam komputer. Itu jelas banget. Prof. Henry menyampaikan itu, ini tidak bisa masuk ke sana. Nah, Sebentar, dan para termul itu lucunya mereka berargumen kan, karena ini terjadi di situ. Kenapa? Karena ini dimasukkan ke dalam data analisa bla 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 begitu kata mereka kan, dimasukin ke aplikasi dan sebagainya. Nah, mereka menganggap itu adalah kejahatan terhadap komputer. Jadi komputer crime. Bukan. Satu, itu bukan kejahatan sama sekali karena aplikasi yang dipakai itu adalah sebagai tanda ukur. Jadi itu adalah alat ukur kalau di dalam dunia nyata begitu ya, bukan di dalam data-data komputer. Kita kalau misalkan mau ngukur nih tingginya orang berapa kan pakai meteran. Kalau kita mau ngukur berat kan pakai kiloan. Itu alat ukur, aplikasi itu alat ukur tanpa merubah sama sekali apa-apa yang diupload dalam hal ini oleh Dian Sandi. Sama sekali tidak berubah sama sekali. Dan kalaupun dirubah tidak ada tindakan nyata yang merugikan Joko Widodo. Misalkan dipakai untuk aplikasi kredit kan tidak terjadi itu. Kalaupun dirubah, ya dirubah punya tidak terjadi karena aplikasi-aplikasi itu hanyalah sebagai alat ukur. Lah kok ngukur perkara, kemudian kemudian hasil dari ukuran itu dikeluarkan kesimpulannya, lah kok malah jadi pidana. Parahnya lagi, lah kok pidananya malah computer crime. Dan Firman doang ya yang mana bahasanya menjadi Firman toh itu bilangnya begini, ya itu kan perkataan Pak Henry, ya kita tidak boleh mengatakan ini boleh atau tidak karena yang mengatakan itu kewenangannya ada di penyidik. Itu kata Firman doang toh tuh. Ya kok begitu cara berpikirnya itu. Siapa Firman doang itu? Ya. Saya habis pikir ini kalau mau menunjukkan kuasa begitu jangan di ruang publik. Kalau mau menunjukkan kuasa nanti jadi persidangan. Saya ini temannya Jokowi loh. Saya goblok pun saya ini penasihat hukumnya Jokowi, jangan macam-macam sama saya lah, kira-kira kan begitu. Cuman entah saya nanti apakah para pengacara ini mereka akan masuk ke persidangan karena ini kan pidana ya. Karena kalau pidana itu dia urusannya dengan kejaksaan. Jadi saya kira kuasa hukumnya Jokowi itu akan berhenti hanya di dalam proses ini sampai lanjut ke persidangan. Sudah di persidangan lepas
para pengacaranya Jokowi juga nggak bakalan bisa masuk karena ini kan urusannya pidana bukan perdata begitu. Itu yang saya pikir ya. Makanya amat sangat dimengerti apabila kejaksaan itu sangat hati-hati dan sampai sekarang belum ada keputusan pasti P21, belum ada sampai sekarang itu keputusan pastinya. Makanya kita akan lihat nih lusa ya atau Selasa. Saya akan lanjut, jadi clear ya. Saya akan lanjut ke Lecumanan. LP-nya sudah terbit dengan LP 4111. Garis miring SPKT garis miring 6 garis miring Polda Metro Jaya. Sudah dilaporkan dengan pasal 394. Detailnya nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke para ahli hukum. Saya sekali lagi bukan ahli hukum, apalagi sok mengaku kuasa hukum, sok mengaku apokat ya. Saya bukan apokat busuk ya gitu. Saya melaporkan. Dan disinilah kenapa Lecumanan ini dilaporkan dan kami tetap tadi berapat. Kenapa yang 2 Maret Samuel Sweken dan juga Andi Kurniawan itu belum dilaporkan? Saya mengatakan belum dilaporkan Dr. Tifa. Karena mereka berdua itu yang dilaporkan oleh Maret dan Andi itu hanya pasal 160. Sedangkan Lecumanan ini melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di mana pasal 28 ayat 2 itulah yang kena ke saya dan kena Dr. Tifa. Kalau 160 itu kena sahabat-sahabat pejuang yang ada di klaster 1. Jadi harusnya yang melaporkan teman-teman yang di klaster 1. Tapi nggak apa-apa, itu nanti tetap kita hormati. Andai kata Dr. Tifa juga akan melaporkan hal yang sama. Kalau nanti sepulang dari Pak Al-Katiri. Dan saat itu saya juga melaporkan, izin Mas Refli, ini tadi karena sudah diberi izin, ya. Saya melaporkan juga orang namanya Dr. Rismon Hasilazina ya, si zombie itu, ya. Dan di sini Kita jangan ketawa marah terus. kalau respon nggak saya tulis dokternya karena dokternya palsu, ya. Dengan pelaporan nomor 4115 garis miring 6 garis miring SPKT Polda Metro Jaya. Karena Sebentar, coba lihat ya. Si Rismon itu tidak melaporkan Roy Suryo atas pencemaran nama baik karena sudah mengatakan dokternya palsu. Padahal kalau ya itu si Rismon bisa membuktikan gelar dokternya asli. Rismon itu kan lagi cari-cari senjata tuh buat serang Roy Suryo. Tapi yang bersangkutan si Rismon ini tidak sama sekali menyinggung hal itu. Ya, lah kok padahal kan sama ya. Coba lihat nih, ini keajaiban orang ya di dalam kasus ini tuh, terutama para termul. Jokowi dibilang ijazahnya palsu sama Roy Suryo dilaporin. Dibilang ijazahnya kagak ada sama Boda Tua dibiarin. Si Rismon dibilang ijazahnya palsu sama Roy Suryo karena Bang Bill juga itu, yang di Bang Bill offside. Itu nggak ngapa-ngapain si Rismon itu. Si Jokowi dibilang pembunuh, itu dia nggak ngapa-ngapain. Aneh, saya nggak ngerti. Jadi ini orang itu sebetulnya dalam permasalahan Roy Suryo Allah kok kekeh banget. Kenapa ingin memenjarakan Roy Suryo? Jadi pada akhirnya ini bukan karena ada tindak pidana. Karena kalau mereka itu konsisten bahwa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo adalah tindak pidana, maka semua yang saya sebutkan tadi itu seharusnya juga dilaporkan kepada kepolisian. Apalagi si Momon yang sedang mencari kesalahannya Mas Roy Suryo malah sampai mengatakan akan melaporkan Roy Suryo ke KPK. Nanti akan kita bahas itu videonya di dalam video yang lain ya. Cuman ini menunjukkan memang nggak bener orang ini nih ya. Dan kita udah tahu lah mereka nggak bener. Cuman kan ini terus kita suarakan ya supaya terjadi penyeimbangan algoritma begitu, dan sebagai bentuk dukungan terhadap orang-orang yang sedang berjuang. Ya, mudah-mudahan ditulis sebagai kebaikan. Ini dukungan. Kita dukung. Ayo. Mas Roy, mudah-mudahan ini menjadi dukungan moral begitu ya. Bukan kita ngompor-ngomporin, nggak amit-amit, nggak, kita nggak ngomporin. Ayo Mas Roy, nggak apa-apa, Anda masuk penjara juga kita dukung gitu. Enggak lah. Enggak. Ini sebagai sebuah edukasi, karena berkumpul di sini orang-orang hebat, orang-orang cerdas, dan berkumpul juga di sini orang-orang yang kedunguannya mungkin 100 tahun yang lalu dan 100 tahun ke depan gak bakalan pernah ada lagi yang namanya para termul itu. Kita simak sebentar lagi ya. kenapa? Karena dia sangat bebal membuka kembali berita-berita lama yang sudah out of date, yang sudah inkrah. Ini sudah jelas, pemberitaannya sudah jelas. Kasus itu sudah selesai. Kemenpora menyatakan salah dan mencabut laporannya. Karena waktu itu ada pencatatan yang salah, harusnya masuk pada kolom kementerian, dimasukkan pada kolom menteri. Sehingga saya ditagih.
Ini sudah selesai. Menpora cabut gugatan, gugatan Imam Nahrawi dicabut dan inkrah perkaranya. Clear banget ini. Bahkan kalau teman-teman masih penasaran, ini loh putusan pengadilannya. Sudah jelas banget putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 411 tahun 2019. Di dalam putusan ini ada Imam Nahrawi selaku penggugat, saya selaku tergugat, dan penggugat sudah mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Selesai. Nah, Lucunya lagi, si dokter palsu ini malah kemudian kemarin membuka kasus lama banget tahun 2006, menarik-narik Habib Rizik. Itu kan konyol banget. Coba, Omon, kamu berani nggak sekarang datang ke Habib Rizik? Ya, kalau sekarang mau tanyakan soal itu. Itu persoalan juga sudah selesai. Saya selaku profesional waktu itu. Jadi intinya apa, teman-teman semua? Kami melaporkan, saya dan juga melaporkan respon, itu jelas betul pasal-pasalnya, dan kami semua tetap menunggu yang namanya P21 itu. Kalau memang ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan dengan terus terang bahwa itu tidak ada. Ya, jangan biar sampai ada kemudian kepastian mereka hukum. membuat sesuatu yang sifatnya goib tapi seolah-olah nyata. Nah, baik sebentar ya. Nah itu yang saya maksud. Rismon itu sedang membabi buta untuk menyerang Roy Suryo. Padahal ada yang bisa diserang secara mutlak di sini. Apa? Ijazah palsu. Dituduh ijazahnya palsu. Ini bukan ijazahnya, gelarnya udah dituduh palsu sama Roy Suryo. Berani nggak tuh si Rismon itu mempermasalahkan hal itu? Ya nggak berani. Kenapa? Ya karena memang palsu. Udah ini mah gerombolan orang yang korup tuh di sana, di gerombolan PDI lagi. Salah ngomong. Tapi nggak salah-salah amat sih. di kelompok apa Joko Widodo tuh yang korupsi, yang terpidana yang kabur tuh di sana, yang tersandra banyak kasus untuk dipidanakan di sana, yang pengen duit di sana. Makanya nih ada perkataan bagus kemarin di Madilog itu yang apa namanya guru spiritualnya Joko Widodo ya. Ini Anda yang mau saya untuk mereaksi hal itu, tolong tuliskan di bawah kolom komentar sebanyak apa yang mau mendengar ke saya mereaksi itu ya. Guru spiritualnya Jokowi begitu. Saya tidak mengatakan bahwa kejawen itu bagus, enggak. Ini kan ansih hanya di dalam perkataan itu saja. Dia mengatakan begini, kenapa Jokowi itu sekarang kok repot sekali begitu, riweuh lah kalau sekarang mengatakan dalam judulnya itu kekuatan Jokowi tinggal 10%. Karena dulu ya, termasuk Anda mungkin yang pernah memilih Joko Widodo, kasihan loh. Tobat alhamdulillah ya. Termasuk anda yang menyesal pernah memilih Joko Widodo. Dulu kan milih Jokowi kenapa? Ya karena dipikirnya orang itu tulus, ikhlas begitu ya, merakyat dan sebagainya. Secara garis besar cepatnya tertipu lah begitu ya dengan gestur-gestur si Joko Widodo itu. Jadi dulu orang itu datang kepada Joko Widodo dengan hati yang ikhlas, datang untuk membantu, datang untuk menggantungkan harapan. Lah setelah Jokowi itu jadi presiden, kemudian merasa sudah jadi Raja Jawa ya, orang-orang yang datang ke Jokowi sekarang seperti para termul itu bukan orang yang menggantungkan harapan dalam pengertian mengikutkan ideologi dan cita-cita luhur atas peradaban bangsa ini, bukan. Mereka pengennya duit, pengennya jabatan, jadi komisaris. Karena sudah terbukti orang-orang yang membela Joko Widodo sekarang duduk jadi komisaris itu sudah terbukti itu. Ya, sudah terbukti. Padahal tidak memiliki kompetensi juga, cuman gara-gara jilat. Begitu. Jadi Jokowi itu sudah kayak lollipop. Amit. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ya, karena ini saya kira sudah selesai kan waktunya Mas Ruyo buka kaos tuh. Kalau itu berarti sudah selesai. Saya cukupkan di sini videonya. Saya meminta sekali lagi kepada penguasa alam ini, sang pencipta alam ini, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para termul itu segera habis dari muka bumi ini dalam waktu dekat dan kita keluar daripadanya dalam keadaan selamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.